Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Hidup dalam Ketaatan, yang diambil dari Imamat pasal 7 ayat 22 sampai 27. Hidup yang berkenan bagi Tuhan secara sederhananya adalah hidup dalam ketaatan. Tentunya ketaatan yang Tuhan minta dari kita adalah ketaatan total yang mencakup semua aspek kehidupan kita. Ketaatan total ini berarti kita harus menyerahkan semua pikiran, tindakan, dan keputusan kepadanya. Saat kita hidup dalam ketaatan, kita menemukan tujuan yang lebih dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan juga membawa damai dan sukacita yang melampaui pemahaman manusia. Ketika kita taat, kita menjadi alatnya untuk memberkati orang lain di sekitar kita. Dengan demikian, hidup dalam ketaatan bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang bagaimana kita mempengaruhi dunia di sekitar kita. Ketaatan yang tulus akan memicu perubahan positif baik dalam diri kita maupun dalam komunitas kita. Kita diingatkan bahwa ketaatan adalah perjalanan yang terus-menerus, bukan sekadar tujuan akhir. Setiap langkah kecil dalam ketaatan kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan rencananya untuk hidup kita. Dengan setiap tindakan ketaatan kita meneguhkan iman kita dan menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Akhirnya hidup dalam ketaatan membawa kita kepada kehidupan yang penuh berkat dan makna. Setelah banyak aturan tentang kurban yang Tuhan perintahkan kepada umatnya, kini Tuhan memberikan larangan perihal makanan, menunjukkan pentingnya menghormati setiap aspek dari ciptaannya. Larangan ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang kesucian dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Dua hal yang dilarang Tuhan untuk dimakan, yakni lemak dan darah, mengandung makna simbolis yang syarat dengan ajaran moral. Darah misalnya dianggap sebagai sumber kehidupan dan harus dihormati, bukan dikonsumsi. Sementara lemak yang sering dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan, melambangkan ketidakmurnian dan harus dihindari dalam konteks spiritual. Dengan melarang konsumsi lemak dan darah, Tuhan mendorong umatnya untuk menjaga kesucian tubuh dan jiwa mereka. Larangan ini juga menekankan pentingnya disiplin dan pengendalian diri dalam pola makan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman tentang larangan ini menjadikan umatnya lebih sadar akan implikasi spiritual dari apa yang mereka konsumsi. Akhirnya, melalui aturan-aturan ini, Tuhan mengajarkan nilai-nilai moral yang lebih dalam dan menghubungkan umatnya dengan tradisi mereka. Lemak adalah bagian yang terbaik dari hewan kurban, dan bagian ini adalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepadanya. Darah melambangkan nyawa, dan nyawa merupakan milik yang harus dicurahkan. Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan mengambil milik Tuhan, hukuman yang akan dikenakan adalah dilenyapkan dari bangsanya. Penting untuk memahami makna di balik ritual pengorbanan ini agar dapat menghargai setiap aspek yang terlibat. Ritual ini bukan hanya tentang pengorbanan fisik, tetapi juga tentang pengorbanan spiritual dan komitmen kepada Tuhan. Melalui pengorbanan kita diajarkan untuk bersyukur dan menghargai semua yang diberikan kepada kita. Konsep pengorbanan juga mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dengan sesama dan komunitas. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan satu sama lain. Akhirnya, ritual pengorbanan menjadi pengingat akan tanggung jawab kita terhadap kehidupan dan keberlangsungan alam. Dengan setiap tindakan pengorbanan, kita menanamkan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih bersyukur. Setiap pengorbanan menuntut ketulusan hati dan niat yang tulus dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, semua hukum dan aturan yang diberikan Tuhan kepada umat tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan hanya memiliki satu tujuan, yaitu supaya mereka hidup dalam ketaatan. Hukum-hukum ini bukan hanya sekadar peraturan, melainkan merupakan pedoman untuk hidup yang sejahtera dan penuh makna. Setiap perintah yang diberikan mencerminkan kasih Tuhan dan keinginannya agar umatnya hidup dalam harmoni. Ketika umat mengikuti hukum-hukum ini, mereka menciptakan hubungan yang erat dengan Tuhan dan satu sama lain. Namun pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut membawa konsekuensi yang serius baik secara spiritual maupun sosial. Dengan demikian, setiap umat diingatkan akan pentingnya ketaatan untuk mencapai kedamaian sejati dalam kehidupan. Ketaatan bukanlah sekadar kewajiban, tetapi merupakan bentuk cinta dan penghormatan kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Oleh karena itu, memahami dan menjalankan hukum-hukum tersebut menjadi kunci untuk mencapai kehidupan yang penuh berkat. Setiap hukum yang diberikan mengajak umat untuk berbuat baik dan mencintai sesama sebagai cerminan dari kasih Tuhan. Dengan demikian, ketaatan terhadap hukum Tuhan tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga memperkuat ikatan dalam masyarakat. Meskipun sekarang kita bukanlah orang-orang yang hidup dalam masa Perjanjian Lama, kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah satu dan sama, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Kita mengalami berbagai perubahan dalam hidup, namun iman kita tetap kuat sebagai fondasi yang tak tergoyahkan. Kekuatan Tuhan yang tidak pernah berubah memberikan kita harapan dan keyakinan dalam setiap tantangan yang kita hadapi.
Ketika kita mengandalkannya, kita menemukan kedamaian yang melebihi segala pengertian, menjadikan kita mampu melewati masa-masa sulit. Setiap kali kita merenungkan janjinya, kita diingatkan akan cinta dan kesetiaannya yang tidak pernah pudar. Sebagai umatnya, kita dipanggil untuk menjadi cahaya dalam kegelapan, menyebarkan kasih dan kebaikan kepada sesama. Dengan iman yang teguh, kita dapat menjadi agen perubahan, membawa dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Setiap langkah yang kita ambil dalam mematuhi panggilannya adalah sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih berarti. Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan pada saat kita merasa lemah dan bimbingan ketika kita kehilangan arah. Dengan setiap doa yang kita panjatkan, kita membangun hubungan yang lebih dalam dengannya yang mengubah hidup kita secara bertahap. Di masa lalu, lemak dianggap sebagai simbol dari yang terbaik bagi Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan untuk terus memberikan yang terbaik kepadanya. Kita memberi bukan karena kita takut akan hukuman, tetapi karena kita dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam atas pemeliharaan Tuhan. Jika darah adalah lambang kehidupan, maka darah Yesus yang tercurah telah memberikan kehidupan baru bagi kita semua. Hiduplah dalam ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas anugerah-Nya. Setiap langkah yang kita ambil dalam ketaatan adalah sebuah pujian yang menggema di hadapan Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan dan bimbingannya, kita dapat menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita menemukan kedamaian yang tak terukur. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan hanya sekadar menjalankan perintah-Nya, tetapi juga sebuah pengakuan akan kasih dan kemurahan-Nya. Dengan melayani orang lain, kita mengekspresikan cinta Tuhan yang telah terlebih dahulu dicurahkan kepada kita. Setiap tindakan kecil kita dapat membawa dampak besar bagi kehidupan orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, dan kini saatnya kita membuktikan ketaatan kita melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Mari kita mulai dengan memperhatikan pikiran kita, memastikan bahwa setiap pemikiran mencerminkan kebaikan dan kasih Tuhan. Selanjutnya, penting bagi kita untuk memilih kata-kata yang membangun dan menginspirasi orang di sekitar kita. Akhirnya, setiap tindakan yang kita lakukan harus mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Tuhan, menunjukkan kasih kepada sesama. Dengan cara ini, kita dapat menjadi cerminan dari kebaikan Tuhan dan menyebarkan kasih-Nya ke seluruh dunia. Hari ini, mari kita komit untuk menghidupkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan melakukan hal itu, kita tidak hanya menghormati Tuhan, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kemuliaan Tuhan dapat membawa perubahan besar di dunia ini. Akhirnya, marilah kita berdoa agar setiap upaya kita diberkati dan membuahkan hasil yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan keyakinan dan ketulusan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kita untuk menciptakan kebaikan di dunia ini. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.